Rustarti Suri Pertiwi harus belajar secara otodidak untuk mengelola kekayaan pribadi demi menyesuaikan kebutuhan. Tiwi rela belajar kepada rekan-rekan di Divisi Wealth Management Bank BRI, maupun analis saham demi memantapkan portofolio investasinya. Apa saja daftar portofolio Tiwi saat ini? Berikut wawancara jurnalis Kontan dengan Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya, kepada jurnalis Kontan Adrianus Octaviano. Hai Sobat Cuan, ketemu lagi dengan saya Adrianus Octaviano, dan di sini kita kedatangan salah satu direksi bank digital di Indonesia, Bank Raya, ada Bu Tiwi. Ya. Halo. Selamat datang Bu. Terima kasih. Ya, di program ini kita bisa sharing cerita tentang pengalaman investasi. Teman-teman muda, sahabat Kontan ini bisa belajar dari salah satu tokoh yang emang sudah rajin berinvestasi. Boleh diceritakan mungkin Bu di awal, bagaimana sih kalau dari Bu Tiwi sendiri mengenal investasi? Mungkin di awalnya itu kalau investasi saya tuh masih mungkin sangat tradisional ya. Wah, saya kalau punya uang deposito gitu ya. Nah, cuma tuh memang saya kan sebelumnya sebelum di Raya itu saya memang bekerja di BRI, karena Raya kan bagian dari BRI Group gitu. Saya memang di BRI dan waktu itu memang di investor relation gitu. Jadi ya mengenal saham gitu. Ternyata kemudian juga mencoba melihat gitu, saham BBRI itu seperti apa gitu ya. Jadi melihat returnnya itu ternyata loh kok sangat luar biasa gitu. Jadi ya waktu setelah saya bergabung di BRI dan masuk di investor relation, saya lah mulai investasi di saham gitu. Itu sih. Jadi deposito saya tetap ada gitu, tapi juga terus kemudian saya juga sudah mulai menyisihkan sebagian dana yang saya punya untuk juga investasi saham gitu. Berarti otodidak sendiri atau juga belajar baca buku atau gimana Bu? Jadi memang ini otodidak, baca-baca juga ya. Jadi kayak potensinya tuh apa, tapi juga bertanya gitu, karena di investor relation itu juga ya akses ke pasar modal, ke analis gitu, ngobrol potensinya tuh seperti apa gitu juga banyak gitu ya kesempatannya. Di BRI juga ada divisi namanya wealth management gitu kan, juga banyak teman-teman yang juga manage nih uang-uangnya nasabahnya BRI. Saya juga tanya juga tip-tipnya apa nih gitu. Jadi wah kalau misalnya kan gitu, kalau mau investasi ya tergantung dari resiko ya, risk appetite-nya gitu kan. Wah, ini buat uang kapan nih gitu. Kalau uangnya memang uang dingin gitu ya, udah bisa dipakai buat yang resikonya mungkin lebih tinggi gitu, misalnya saham, karena juga potensi return-nya juga lebih tinggi gitu kan. Jadi ya itu sih saya coba bagi-bagi gitu. Oh, memang saya ada kebutuhan jangka pendek, jangka panjang gitu, jangka menengah. Nah, itu saya memang bagi-bagi uangnya gitu sih. Ibu biasanya melihatnya dari sisi fundamentalnya seperti apa sih Bu? Apa yang dilihat terlebih dahulu dari emiten itu misalnya gitu? Iya. Jadi memang saya juga lihat fundamentalnya gitu. Karena kan memang ya saya juga ini ada teman-teman juga ya yang terus coba aktif untuk bermain saham gitu, dan saya juga lihat potensinya itu besar gitu. Cuma saya melihat ke diri saya juga, saya tuh punya waktu nggak untuk bisa dengan telaten melihat gitu setiap hari gitu. Saya terus melihat wah kayaknya saya nggak sempat untuk itu gitu. Jadi saya memang sebelum saya investasi ya saya melihat fundamentalnya dulu sih. Saya baca-baca dulu gitu kan. Oh, ini laporan keuangannya seperti apa gitu, potensinya seperti apa gitu. Karena kan memang laporan keuangan ya mungkin memang laporan keuangan gitu, performance-nya bagus gitu, tapi kan sebenarnya juga kalau untuk menilai saham ini kan jangka panjang gitu, apalagi kalau saham kan saya juga investasinya lebih ke jangka panjang kan. Jadi ya melihat dari prospek bisnis dari perusahaan itu seperti apa gitu, akan menjadi seperti apa ke depannya gitu. Jadi ya itu yang saya pelajari sebelum saya investasi di suatu saham. Ada ini nggak sih, ada pengalaman gitu misalnya sahamnya turun banget atau mungkin naik banget, itu Bu menyikapinya seperti apa Bu? Ya jadi ada sih, jadi ya memang itu jadi pengalaman juga ya. Jadi ternyata memang harus disiplin ya, disiplin eksekusi gitu. Kita memang sudah paham gitu, oh ini perusahaan seperti apa gitu, dan juga kita tahu story-nya suatu perusahaan. Oh ini emang akan sangat bagus, tapi pada suatu waktu gitu memang ada mungkin dia akan turun gitu. Ya udah, kita memang harus antara kalau kita mau jaga itu jangka panjang ya kita sudah confidence dengan performance-nya ya udah gitu, ini mungkin akan kembali gitu kan. Itu mungkin turun jangka pendek gitu. Tapi kalau kita memang enggak, ini walaupun saya ngambil saham tapi enggak jangka panjang nih, tapi jangkanya pendek, ya saya harus disiplin eksekusi, cut loss atau apa gitu. Tapi ada juga nih yang ada yang 1-2 yang memang kemarin tuh saya kelewat jadinya. Semoga ini jangka panjangnya membaik.
Ada ini nggak sih di dunia investasi kita ada role model gitu nggak, misalnya wah saya investasi pengen jadi kayak gini-gini, kita ada nggak sih role modelnya gitu? Sebenarnya saya cukup simple sih gitu sih. Jadi saya ya maksudnya kalau baca-baca kan Warren Buffett apa sih, kan juga ngelihatnya juga dia cukup fundamental ya, dia lihat perusahaan ya, itu aja sih. Tapi saya nggak terlalu yang apa sih namanya, terlalu serius untuk membaca seperti apa yang dilakukan orang gitu ya. Udah, saya memang oke, saya percaya dengan suatu perusahaan, saya pelajari dia, saya yakin akan prospeknya ke depan gitu, ya saya akan coba masuk ke situ gitu aja sih. Kalau untuk saham ya, tapi walaupun tetap ini dibagi-bagi nih, harus tetap ada juga yang mungkin pasar uang gitu, obligasi yang sudah lebih jelas gitu. Ini kayak ya saya lihat juga sih market gitu kan, ada juga teman-teman di treasury nih ada window of opportunity-nya gimana nih, apa masuk sekarang nggak gitu kan, juga kita misalnya mau masuk ke obligasi, ini lagi rate-nya sedang tinggi atau sedang rendah gitu, ini saat waktu yang tepat nggak untuk masuk gitu. Kalau dari segi komposisi sendiri Bu, maksudnya saat ini portofolio investasi yang Ibu punya tuh maksudnya paling banyak di mana? Misalnya 100% gitu, misalnya berapa persen di saham atau berapa persen di pasar uang gitu? Kayaknya sih kalau yang di pasar uang sama saham itu sama, tapi ada juga saya yang di deposito sih. Ya, karena saya juga lihat ini kayaknya kalau saya butuh jangka pendek gitu, saya juga perlu ambil untuk bisa dengan mudah ya deposito gitu. Walaupun saya juga kemarin kan ada juga beberapa ori ya yang rate-nya juga cukup bagus gitu. Ya saya masuk ke situ juga sih. Awal-awal dulu cara mengetahui saya ini profil risikonya seperti apa tuh dulu gimana Bu? Saya yang moderat atau yang kayak gimana? Saya sebenarnya ngelihatnya tuh ke kebutuhan sih gitu. Jadi sebenarnya kan ada juga kalau saham itu kan juga, kalau misalnya kayak saya lihat sahamnya BRI gitu ya, kan juga ada dividend yield gitu ya. Ini nih perusahaan apa nih gitu. Walaupun saya masuk saham, tapi ternyata ada dividend yieldnya yang bisa cover gitu. Kayak BRI sekarang kan juga dividend yield misalnya kayaknya 6% gitu ya, kayaknya kemarin kan dia juga dividen payout 80% gitu kan, jadi dividen yieldnya juga lumayan. Jadi oke, saya paling nggak ada uang masuk kayak gitu misalnya. Tapi juga saya juga masih bisa berharap ada capital gain, karena kan saya juga yakin ada pertumbuhan bisnisnya gitu sih ya. Mungkin seperti itu sih Mas. Jadi sebenarnya kalau saya lihat profil risiko saya ya lebih ke kebutuhan saya gitu. Saya ada kebutuhan jangka pendek yang cukup besar nggak gitu. Kalau itu kebutuhannya cukup besar ya saya nggak berani bermain resiko main saham yang mungkin harganya bisa signifikan turun gitu. Kalau itu kebutuhan, misalnya saya mau butuh beli mobil gitu, ya udah saya ambil yang dari saham gitu. Saya beli mobil 6 bulan lagi gitu misalnya, ya udah saya ambil dulu yang dari saham gitu, dan kemudian saya masukin misalnya deposito ataupun pasar uang yang jangka pendek gitu, karena kan returnnya udah pasti ya. Ada ini nggak sih Bu, sektor tertentu misalnya saham saya lebih suka di sektor perbankan atau apa gitu, ada nggak sih? Iya, nggak, saya juga mainnya nggak terlalu banyak yang ke sektor-sektor ini sih. Saya lebih nggak banyak lah gitu. Mungkin ya kemarin consumer good ataupun juga banking gitu ya, karena kan kayaknya banking memang kayaknya juga penggeraknya JCI juga ya. Untuk ini Bu, untuk penonton kita Bu, sahabat-sahabat muda, mungkin ada nggak sih tips investasi misalnya dari usia muda gitu? Kalau saya sih memang kita harus disiplin gitu ya. Maksudnya kadang mungkin temptation-nya udahlah spending gitu, atau kan kita juga pengennya traveling gitu. Tapi ya memang tips kalau menurut saya ya memang harus disisihkan gitu. Harus dipaksa untuk kita menyisihkan untuk investasi gitu. Nah investasinya ya itu nanti sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau itu memang kita saya mulai disimpan kayak gitu, saya kalau masih muda ya bisa saham nih, karena dan yang penting saham ya kalau memang punya waktu bisa ya mungkin yang short apa gitu ya, tapi trading atau seperti apa gitu. Tapi kalau memang ini ya kita bisa mainnya memang lihat ke fundamental gitu ya. Jadi harus dipelajarin itu kita mau invest saham di mana gitu. Kalau di Bank Raya ada nggak Bu, misalnya deposito mungkin investasi itu mungkin bisa jadi pilihan teman-teman gitu? Di Bank Raya itu digital savingnya itu memang menurut saya sangat agile, sangat fleksibel gitu. Karena tadi kan kita bisa, saya pernah juga mungkin cerita sama Mas Fian gitu tentang saku bareng gitu. Tapi ada juga saku bareng itu yang untuk komunitas. Jadi kalau kita jadi bendahara gitu, anggota lainnya bisa dengan mudah melihat transaksi kita. Tapi kita ada juga yang namanya saku jaga.
gitu. Jadi saku jaga itu kita kasih suku bunga yang lebih tinggi gitu. Jadi oke, kita kamu nggak ambil uang itu, nanti kita bisa kasih kamu rate yang lebih tinggi gitu. Atau juga kita ada namanya saku pintar. Jadi saku pintar itu kita, saya punya rencana traveling gitu. Saya untuk traveling misalnya ke Manado gitu, saya pengen traveling ke Manado, saya butuh 5 juta. Oh ya udah, saya akan setiap bulan itu akan menabung misalnya 250 gitu. Ya itu nanti akan automatically di Grab ya, automatic Grab fund gitu untuk masuk ke saku pintar kita gitu. Jadi di dalam digital saving-nya Raya itu kita bisa membagi-bagi gitu uangnya. Kadang kan kita cuma punya satu rekening, habis itu mencoba mengingat-ingat itu jangan saya ambil karena saya butuh ini ya. Ini nggak usah. Pokoknya kamu transaksi sudah kita siapkan 5 juta, yang ini 2 juta lupakan saja karena itu kamu buat ke Manado atau kamu simpan buat investasi gitu. Jadi udah kamu punya uangnya itu aja gitu. Itu sih menurut saya juga di digital saving-nya Raya itu sangat membantu untuk bisa berinvestasi secara disiplin gitu ya. Boleh di-spill nggak Bu imbalasinya, misalnya bunga yang bisa didapatkan gitu ke teman-teman deposito di... Ini sekarang itu kita di 5 sih, 5,5 sih bisa di Raya. Tapi tergantung jangka waktu ya. Nah itu teman-teman kalau mau investasi bisa ke Bank Raya, salah satu opsinya deposito. Oke. Paling itu aja sih Bu. Makasih atas sharingnya, jadi kita teman-teman juga bisa tahu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Ria. Bye sahabat Terima Kontan. kasih.